Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi badiil hadi ila bayani mahyair rasyadi amad darbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 tiket ke surga pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama absus salam, tebarkan ucapan salam. Yang kedua at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Insyaallah pada kesempatan ini kita membahas tiket ke surga yang keempat, yakni wasallu billail wan nasu niyamun, salat malam ketika orang sedang tidur, atau yang kita kenal dengan salat tahajud. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud adalah amalan orang-orang yang solih. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa melakukan salat tahajud, Allah akan tinggikan derajatnya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mungkin semua sudah tahu tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Secara singkat, kita bangun di sepertiga malam. Setelah berwudu lalu kita berniat usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, melafazkan niat. Ketika takbir baca Allahu Akbar, disitulah jatuhnya niat kita sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Baca iftitah, baca fatihah, baca sabbihis. Kalau tidak hafal sabbihis apa Ustadz? Boleh al-kafirun rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, baca fatihah, baca hal ataka. Kalau tadi di rakaat pertama sabbihis, tak hafal Ustadz hal ataka, boleh al-ikhlas. Maka lakukan 2 rakaat salam. Kalau mau lanjut, lakukan 2 rakaat sampai seterusnya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, Rasulullah kalau malam itu tahajudnya karena lamanya berdiri dalam sholat tahajud dan witir sampai bengkak kaki Rasulullah. Begitu ibadah Rasulullah. Padahal Rasul itu liyaghfiralakallahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya kalau malam hari tahajud dan witir, begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak sekali hikmah yang terdapat dalam sholat tahajud. Di antaranya kata Allah dalam hadis kudusi, siapa yang datang di sepertiga malam meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong. Siapa yang datang di sepertiga malam meminta ampun kepada Allah, akan Allah ampuni. Dan siapa yang di sepertiga malam datang meminta rezeki kepada Allah, Allah akan berikan. Begitu dahsyatnya sholat tahajud. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini adalah amalan orang-orang yang solih. Kalau kita ingin termasuk golongan orang yang solih, senantiasalah lakukan sholat tahajud. Ada kawan saya satu pesantren dulu, di pesantren Maqhad Mustafawiyah Purba Baru. Dia masuk pesantren sudah dalam keadaan yatim, tapi setelah menamatkan pesantren, lalu beliau melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Melalui pesan messenger saya kirim pesan dari mana beliau mendapatkan biaya pendidikan. Lalu beliau pun bercerita, ketika saya tamat pesantren, ibunda saya mengatakan ini ada uang dititip oleh seseorang untuk biayamu melanjutkan pendidikan. Lalu saya tanya, apa ada amalan ibumu yang istimewa sehingga bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Ibunda saya bercerita, kata teman saya, sewaktu saya dititipkan di pesantren, dari kelas 1 sampai kelas 7, kalau ibunda saya bangun tengah malam tahajud, doanya hanya satu, ya Allah, ketika anakku nanti tamat pesantren, berikan jalan termudah untuk melanjutkan pendidikan. Bayangkan pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seorang ibu yang berdoa, yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan itu dia lakukan di waktu mustajab sepertiga malam selesai sholat tahajud, dan doanya hanya satu dengan doa yang sama, ya Allah, berilah anakku jalan termudah melanjutkan pendidikannya setelah tamat nanti pesantren.
Manusia saja sebulan kita datangi, pasti nanti di akhir bulan akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kepada orang tua, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau ada anaknya doakan. Begitu juga kita selaku anak doakan orang tua, karena doa anak terhadap orang tua tidak ada penghalangnya. Begitu juga sebaliknya, doa orang tua terhadap anak tidak ada penghalangnya. Dan waktu terbaik untuk berdoa itu adalah di sepertiga malam. Bermunajatlah di situ, sampaikan apa semua keluhan kita, apa semua keinginan kita, sampaikan di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita selalu agar menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud. Karena orang wasallu billail wan nasu niyamun, sholat malam ketika orang sedang tidur, salah satu tiket kita ke surga. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.